Nah, menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini, Sobat Budaya, ini berkaitan dengan hari baik dan buruk berdasarkan pengetahuan tradisional Bugis. Jadi orang-orang Bugis itu, Sobat Budaya, banyak pengetahuan-pengetahuannya mengenai Assoma Kanja Sibawa Assoma Ja. Nah, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan narasumber kita, Dr. Andes Dailan Tahir M. Beliau adalah dosen Departemen Sastra daerah FIB Unhas. Kita coba tersambung dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Dr. Andes Dailan Tahir. Benar. Ya, Tapi Pak agak ada suara gigi. ya. Bagaimana? Ya. Halo. Baik, kita coba kembali hubungi beliau. Ya. Kita kasih dulu satu persembahan lagu berikut ini. Rapi mateni si taung kasih maknanya wata tak sifat tahu na cini racun kalengku na aku bayari nyawaku. Ya, baik Sobat Budaya, kita mencoba kembali tersambung dengan Bapak Dr. Andes Dailan Tahir M.Hum. Assalamualaikum Pak Dailan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Pak? Sehat? Iya. Ini lagi di posisi di mana ini Pak? Posisinya sekarang? Di kampus hanya agak ini terputus-putus suara ini Pak. Oh, Ya begitu. mudah-mudahan bisa lah berlangsung. Ya, ini tapi kualitas suara di sini bagus Pak dari Bapak ini, Bapak Dailan. Iya. Timbul tenggelam ini kayak sepertinya ini suara. Tapi yang penting saya bisa mendengar dengan Iya. paham maksudnya gitu ya. Iya. Iya, iya. Baik. Kita mungkin kasih ke pengantar dulu sedikit nih Pak. Seperti Oh apa iya, sih itu iya. hari baik dan buruk ini berdasarkan pengetahuan orang Bugis ini. Mungkin kalau dalam lontera itu ada juga ya berdasarkan lontera begitu. Silahkan Pak Dailan. Iya. Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada semua pemirsa program 4 RRI Makassar, ya bahwa ini wawancara program ini sangat bersama dengan antara RRI dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dalam hal ini yang terlibat juga adalah Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya. Tentu banyak hal yang telah diperbincangkan di sini. Tentunya pada hari ini kita berfokus pada pembahasan masalah hari baik dan hari buruk berdasarkan pengetahuan tradisional. Iya. Sudah menjadi sebuah pengetahuan umum bahwa masyarakat kekayaan budaya ya yang demikian mengkristal ya dan dicatat dalam tentara baik Bugis maupun Makassar. Ya. Halo. Ya, Ya, lanjut Pak Tabe. jadi lontera ini sebenarnya tetapi persoalan yang kita hadapi adalah coba barang yang dikeramatkan, pemahaman yang mungkin sampai pada hari ini masih terjadi di kalangan masyarakat Bugis Makassar bahwa lontera ini dimuliakan, dikeramatkan, bahkan tidak sembarang waktu untuk membuka lontera.
berdasarkan pengalaman kami di Universitas dan yang melakukan penelitian ya tentang lontara pengetahuan profesional masyarakat. Jadi sebenarnya isinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi tolong ukur atau penolong ya seberapa hebat komunitas atau kelompok Makassar baik yang berada di tanah leluhur, Bugis, Makassar maupun rantau ya. Tetapi persoalan lain yang kita kadang-kadang jadi barang, kalau disebut barang antik ya, tapi bukan kuno ya, meskipun disebut naskah kuno, tapi bukan sesuatu yang kuno itu. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini kalau disebut antik berarti ada sesuatu, ada nilai yang ada dipahami secara menyeluruh ya. Ini tentu salah satu cara untuk menyosialisasikan ya isi lontera ini atau pengetahuan profesional Bugis ini melalui kerjasama dengan RSS. Jadi poinnya begini, ini pengetahuan tradisional sebenarnya dijalani setiap hari ya, bukan sesuatu yang eksklusif begitu. Hanya ada yang menyadari atau ada yang tidak menyadarinya. Tapi itu sudah terpola ya, sudah terpola, bukan sembarang tiba masa tiba akal. Ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya dalam perencanaan mau masuk rumah, mau melakukan perjalanan jauh atau merantau ke daerah lain, karena orang Bugis Makassar ini kan terkenal dia pasompe ya, perantau. Ya. Jadi dia menghitung hari jauh-jauh sebelumnya ya. Jadi semua tindakan kehati-hatian bagaimana memastikan bahwa dalam perjalanan selamat ya, tidak ada hambatan. Atau kalau ada hambatan kita bisa bekerja dengan cara yang kita juga dalam naskah. Kalau kanan dulu kali, nanti setelah itu dilakukan lalu mati dan itu salah satu ya. Tapi saya tidak masuk ke laga-ligo ya, karena ini artinya Profesor saya hanya berpikir. Ya. Jadi yang hebat itu itu bukan sekadar cerita, bukan sekadar barang yang yang terjadi pada masyarakat sebahagian. Tetapi di sastra daerah hal-hal yang seperti ini tentu terjadi baik S1, S2 dan S3. Saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan barang baru ya, bukan barang baru. Sudah dikaji oleh banyak peneliti yang lain sebelum saya akan. Hanya tentu belum terkomunikasikan secara masyarakat ya. Baik, itu pengantar ringkas ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa disampaikan ya. Kepada masyarakat, tapi karena waktu terbatas, jadi itu pengantar ringkas. Lalu tentu saya membatasi juga di sini Pak, tentu hitungan waktu dalam sehari sampai seminggu ya, seminggu begitu. Karena ada sebulan, setahun, begitu kalau. Jadi itu per minggu itu biasanya kalau hal-hal yang mau dilakukan, misalnya mau berangkat atau mau mengambil hari-hari baik untuk misalnya acara tertentu. Jadi dalam satu hari ada kualitas waktu yang dinyatakan, misalnya baik. Ini tentu berdasarkan pengalaman tradisional yang dicatat dalam lontera ya. Catat dalam lontera. Jadi misalnya sehari, misalnya hari Minggu,
Berbeda dengan hari Senin, hari Selasa. Bukan Minggu dipakai dalam Lontera, yaitu Ahad, Oh, ya. Ahad, ya. Pada sarlang ini. Ya, Iya. ya. Kalender apa namanya? Hijriah. Arab, Ya, Arab. iya. Jadi dia Hijriah. Hmm. Jadi Iya. dia mulai menyebut Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada juga yang memulai hari Kamis. Dan itulah fleksibilitasnya, tapi tetap kualitas waktunya sama, ya. Ada juga yang memulai memang pada hari Ahad. Iya, iya, gitu. iya. Hmm. Ya, ya. Iya. Jadi orang-orang Bugis itu ya kalau melo sama Pak Boti misalnya ini Pak ya, atau melo menrek bola baru tentu Ya. mita jolo esso tanrang esso di. Iya. Iya. Nita mana Nita Jolo, mana. kemungkinan Iya. apa kira-kira yang dia bisa lakukan, Iya. misalnya pada hari Minggu, pada Ahad atau Ahai misalnya, Iya, kono rapid swasta. Iya. ya, Hmm. misalnya Elohim Pak Boti, Iya, iya. tentu dia menghindari hari-hari kualitas waktu dalam hari yang menuju pada waktu buruk atau uju, kan begitu, uju, ya, Hmm. mati. Jadi jangan melakukan acara pernikahan pada kualitas waktu seperti itu. Misalnya seperti hari Minggu jam 11 sampai dengan jam 13. Jangan di situ, Iya, ya. iya. Tapi ini ada juga masyarakat apa itu dihitung kualitas waktu itu berdasarkan sisi seseorang. Ada sebut sisi, ya. Iya. Sisi netace ditoe pada lain, ya, Iya, iya, lain iya. mana. Jadi sopa 5 jam menurut Persina Bugisnya ya nanti itu Salasa ya Pak. Atau- Ya Selasa, karena Selasa. itu ada misalnya terutama hari Selasa itu jam 06 sampai 08.30. Oh. Iya. Kosong. Iya. Jadi jam 8.30 sampai dengan 11 itu kualitas waktunya itu uju. Iya, iya, iya. Artinya mayat. Mayat. Jadi ini harus dihindari kalau berdasarkan pengetahuan tradisional, karena ini sudah menjadi pengalaman yang ribuan tahun saya kira, ya, Iya. bertahun-tahun. Iya. Bahkan kalau dalam catatan Lontera ini kan memang pada umumnya orang mengatakan bahwa dipakai sebagai alat komunikasi secara aktif dalam bersastra dan segala macam itu nanti pada abad ke-16, awal ada abad ke-16 sampai dengan abad ke-20, ya. Iya. Tetapi bukti sejarah juga menunjukkan bahwa ada batu nisan ditulis dalam aksara Lontera pada tahun 1291 itu di Bali, ya, Iya. kampung Bugis di Bali. Jadi banyaklah versi Pak, tapi bukan di situ titik masalahnya, ya. Iya, iya, iya. Nah, ini kan sekarang ini kalau dalam kalender Islam ini masuk Sulkaidah, masuk sebentar lagi masuk Sulhaji. Biasanya ya kopure malah Iya. karoba tawe ini Pak. Biasa masa mama ngogi mah Pak Buting. Ya, karena itu tadi itu kualitas waktu. Kadang-kadang teman-teman yang di luar suku Bugis Makassar, Iya. oh ini waktunya, ya, Iya. ramai sekali pengantin segala macam. Sebelah, ya begitulah, karena Iya. ini menjadi konvensi meskipun tidak pernah diseminarkan Iya. secara internasional menghadirkan orang Bugis semua, ya. Tapi itu sudah menjadi pengetahuan Iya. tradisional di kalangan orang Bugis, seperti Bugis Makassar tentu, ya. Iya, iya. Nah, kalau Seperti ya, iya, melihat konsekuensinya ini Pak. Biasa kan orang mengatakan, wah, saya kan tinggal di kota terus misalnya banyak pekerjaan, jadi dia menyesuaikan dengan waktu luangnya. Kira-kira dia tidak melihat lagi konsep yang apa yang dulu diajarkan orang tua di masyarakat Bugis itu. Kira-kira dia tahu gaga konsekuensi nero Pak mengenai. sebenarnya Iya. ini tidak masalah. Ya. Sebenarnya tidak masalahnya bukan di situ, karena Iya. orang Bugis Makassar itu kan dalam filosofi hidupnya ada juga disebut Papinedi, ya, Papinedi. Jadi kalau dia sudah memperhitungkan kualitas waktu di sehari dan seminggu ini, lalu tentu bagi orang-orang yang sudah
bekerja, ya ada pekerjaan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa dihindari. Iya. Tetapi dia sudah melihat ini, oh hari ini, tapi paling tidak itu dia tidak melakukan di waktu 0 dan 7, ya. Saya perhatikan, pengalaman saya juga mewawancarai baik masyarakat di pelosok, ya, maupun masyarakat Bugis yang tinggal di perkotaan. Katakanlah kita sudah ada sentuhan modern, tapi sebenarnya ketika dia mau merancang sebuah pekerjaan, merencanakan sebuah pekerjaan, dia tetap juga kembali ke tetua, ya, masyarakat orang Bugis Makassar, dan menanyakan ini kualitas waktu. Ya, paling tidak dia menghindari dua itu, waktu 0 dan waktu 7, ya. Ya, 77 ini sengogi Ya, tujungi atau tujungi. Iya. Tapi begini Pak, yang harus diluruskan dulu ini niatnya, bahwa ini adalah upaya manusia. Yang menentukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di Bugis itu kan ada dibilang senureng, artinya inilah yang ada harapan nih, di balik itu ada semacam doa begitu, ya. Jadi sama lah sendu-sendungan maka deku salasa masalah salangi. Ya, kau tujuh mah 77. 7 mah 77. Angka 6 juga hindari karena apa? Menenengi. Jadi itu Pak, berdasarkan pengetahuan, pengalaman masa lalu, dan tentu ini tidak terjadi secara kebetulan, ya. Bukan secara kebetulan, ini berkali-kali terjadi, ya. Dan sekali lagi ingat itu, karena tradisi itu terpola, tidak sama, tidak semua kebiasaan itu bisa kita sebut tradisi, ya. Kalau dia terpola, berarti bisalah kita sebut kebiasaan itu menjadi sebuah tradisi. Biasa, malariade kan begitu. Malariade, iya. Kemudian ada juga ini WhatsApp dari sahabat budaya dari Inem di Makassar. Biasa saya dengar ini Pak, ada dibilang orang Bugis itu waktu cipi agar masuk, nah kira-kira Pak. Iya, waktu cipi. Waktu kan begini, waktu tacipi kan begitu. Iya, waktu tacipi. Iya. Tacipi. Jadi ada pertimbangan waktu itu kadang-kadang di bulan Agustus begitu, ya. Kalau kita terutama masyarakat di Bone. Saya ini berdomisili di Bone, dan kalau ada acara-acara selalu berdiskusi dengan masyarakat yang masih memahami ini. Jadi yang disebut bulan Tacipi itu memang bulan itu terlalu banyak kegiatan, dan kadang-kadang kalau logikanya kalau banyak kegiatan, banyak berpikir, kadang-kadang kita tidak bisa fokus, begitu kan. Jadi dia hindari bulan-bulan itu, dia hindari, ya, supaya apa? Mungkin juga kalau kita mau masuk ke dunia realitas, ya tentu kalau semua sibuk, keluarga sibuk, juga tetangga sibuk, dan yang lain keluarga jauh sibuk, lalu kita maksudnya sibuk pada kegiatan-kegiatan lain, tentu agak sulit menghadiri acara. Itu kalau kita lihat dalam realitasnya kan begitu. Tetapi memang jarang lah masyarakat. Saya telah mengatakan di Bone karena survei-survei awal di Bugis Bone maksudnya. Memang dia selalu menghindari itu ulet tacipi. Bahkan sebenarnya ada satu ibu kota kecamatan di saat itu Tacipi namanya, Kecamatan Dulaweng, dan mungkin ada juga asosiasinya itu ulet Tacipi kan begitu, selalu disebut ulet Tacipi itu nazarnya. Iya. Ajena buan kau ulet Tacipi Pak, dia ketujuh jamaah. Itu kan sudah begitu. Baik. Begitu pemahaman umum, ya. Tapi saya coba menganalisisnya, melihat itu ternyata memang banyak kegiatan di menjelang bulan-bulan itu, apakah kegiatan perayaan kemerdekaan, dan lain-lain, ya. Jadi itu realitas. Saya mencoba masuk ke
realitas ya, dunia realitasnya ini ya logis juga. Iya. Ya, jadi memang dia merancang misalnya kalau mau ada pengantin, Iya. jadi rancang jauh-jauh sebelumnya, Hmm. misalnya setelah Lebaran Haji atau tentu dia menghindari bulan puasa ya, Ya. bulan Ramadan. Iya. Saya juga sebenarnya kan bulan Ramadan bulan yang paling mulia ya kalau dari pandangan Islam. Tapi mengapa dihindari Ya. acara pernikahan pada bulan Ramadan? Ya. Kan ini kan satu pertanyaan. Mapuas itu we. Iya ya. Iya. Iya. Sama juga hari Jumat. Ya, Itu hari kan penghulu hari, tapi mengapa dihindari Iya. acara-acara hajatan itu pada hari Jumat misalnya? Oke. Baik. Iya. Iya. Banyak lah Pak. Jadi tentu ini bagi semua masyarakat Bugis yang berada. Mm-mm. Dan tentu saya selalu mengikutkan Makassar ya. Iya. Karena Bugis dan Makassar ini sangat-sangat sulit dipisahkan kalau kita belajar sejarah ya. Iya. Iya. Kecuali tidak belajar sejarah selalu mau mengatakan mana Bugis asli, mana Makassar asli. Iya. Baik. Tidak ada Pak, tidak ada itu. Ya, baik. Kalau orang belajar sejarah ya. Pak Dahlan, sebentar Iya. kita lanjut Iya. lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu. Ini lagu dari daerah Bugis ini juga saya hadirkan Pak ini. Iya. Selamat mendengarkan. Tenabo siri uluna ala tenabo siri uluna
Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral. Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata. Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu? Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi bincang budaya kita masih bersama dengan dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Bahasa Unhas Dr. Andes Dailan Tahir M.Hum. Baik, masih tersambung Pak ya, Pak Dailan? Iya. Ya, alhamdulillah. Baik. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu ini, kebetulan dari Bone juga ini, Ongkon Arumpone. Iya. Konon katanya lagu Ya. ini menjadi lagu favoritnya Raja Bone ya Pak? Pak Dailan. Iya. Nah, Ya, pemberi semangat. Pemberi semangat. Oke, baik. Kita lanjut Pak mengenai As-Somakanja si bahwa Somaja. Dalam bahasa Bugisnya itu memang ada pengetahuan-pengetahuan tersendiri. Setiap orang mau melakukan hajatan pasti istilahnya mi tetangga aja lo, milau tangga orang-orang yang mengetahui hal tersebut ini. Nah, kira-kira biasanya yang dijadikan sebagai orang yang ditempati bertanya itu Pak, apa sebenarnya kriterianya itu? Apakah memang dia termasuk orang yang menguasai hari-hari baik dan buruk, atau memang dia semacam tokoh yang memang dia tahu bahwa kapan hari-hari Bugis, atau memang ada perhitungannya? Ini misalnya hari ini kemudian bulan ini tidak bagus untuk mengadakan acara. Seperti apa? Ya, Pak Dailan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kondisi sekarang, kita tidak lagi berpatokan pada umur ya, pada umur. Meskipun masyarakat tradisional, ketokohan, kesenioran itu kan memang menjadi satu alat ukur yang penting ya. Tapi untuk persoalan seperti ini, misalnya pengetahuan tradisional tentang hari baik dan hari buruk, sebenarnya sudah banyak juga generasi muda yang mengerti dan tahu persis. Kali ini ada hitungannya. Boleh dikatakan seperti matematika ini. Ada hitungannya, jadi bukan sesuatu yang tidak rasional. Bisa dirasionalkan, bisa dipelajari. Misalnya itu nama-nama bulan kan, misalnya ada nama-nama binatang digunakan. Ya kan seperti itu. Tapi itu ada semua perhitungannya. Tapi saya tidak meluas ke situ karena terlalu banyak, ya. Jadi kita berfokus pada hari dan minggu ya. Kalau tempo dulu, masa dahulu memang itu berfokus pada sandro ya. Sandro anua. Ada sandro atau meskipun Panrita ya. Sandro atau Panrita, kita di situ sandro dengan tabi kan berbeda ya. Pak Ruslan ya. Bisa. Berbeda sekali pandangan masyarakat tradisional maupun pandangan masyarakat modern tentang sandro dan tabi ya. Tetapi berkaitan dengan ini tentang hari baik dan hari buruk, sudah banyak juga generasi muda yang paham ini.
Bahkan dia pelajari di sastra daerah itu di sastra daerah di Unhas. Departemen Sastra Daerah saat ini. Iya. Ini dipelajari. Mata kuliah, Bahkan, menjadi mata kuliah ya Pak. Tidak mengkhusus mata kuliah, tapi ada mata kuliah bersentuhan dengan ini ya. Iya. Mahasiswa yang mau menulis skripsi karya ilmiah tentang ini, ya memang diarahkan ke situ. Iya. Dan dosen-dosennya sudah memiliki kompetensi untuk itu, yang memang dituju untuk membimbing mahasiswa ya misalnya mau menulis tentang tentang Lontara. Itu sudah ahlinya sudah ada, bahkan kaliber internasional ya, Profesor Nur Hayati, ada Pak Dr. Muhyiddin Hadrawi di sana, ada Pak Dr. Adi Ahmar. Itulah ada Ibu Bastia SS MU yang juga sudah bolak balik ke Leiden, dia Belanda ya, belajar tentang ini. Tetapi memang juga kita tidak bisa mengerahkan semua mahasiswa untuk ke situ, karena tentu sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Dan dasar-dasar pengetahuan yang dimiliki untuk menulis sebuah karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan Lontara ya. Tidak mengherankan ya juga kalau sudah ada umur-umur muda sekarang juga itu paham tentang bilang tauna, bilang mudanya ya, bilang to dalam masyarakat kasar itu banyak juga sudah bertransformasi sebenarnya ya. Hanya yang saya mau katakan kepada tentu sahabat budaya ini bahwa apa yang disebut tradisional tidak selamanya itu bertentangan dengan hal-hal yang modern ya. Iya, betul. Kita tidak bisa mengatakan begini, dia memiliki paham tradisional, tapi tidak bisa dikatakan bahwa dia itu orang kuno ya. Iya. Yang tradisional itu banyak masyarakat modern juga mempertahankan nilai tradisional seperti Jepang. Siapa yang bisa memungkir bahwa Jepang itu sebuah negara maju ya. Tapi landasan pengetahuan tradisional itu dijaga terus-menerus ya. Dijaga terus-menerus. Budayanya maksud saya ya. Budaya. Teknologi ditingkatkan terus-menerus, tapi budaya dipelihara. Karena apa? Budaya ini berkaitan dengan manusia, berkaitan langsung dengan manusia. Untuk apa semua ini pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dalam bentuk fisik dikembangkan dengan demikian banyak, kalau manusianya rusak, kan begitu Pak Ruslan ya? Tidak ada gunanya kan, semuanya itu kan untuk manusia, tapi untuk apa kalau apa yang kita sebut modern ini merusak manusia dan kemanusiaannya? Dia hilang, jauh dari adatonge, jauh dari kejujuran, jauh dari lempu dan segala macam, asiwolompolonge, itu kan persatuan ya, itu dalam bentuk persatuan. Jadi tidak berarti bahwa orang yang paham apa yang disebut tradisi, bahwa dia tidak tahu apa yang disebut modern. Justru karena dia tahu yang tradisional, dia bisa membandingkannya dengan hal-hal yang modern, dan disitulah kita melihat mana yang lebih unggul, kan begitu. Jadi penguatan menjadi fondasi. Tentu saya kira kalau masyarakat Bugis Makassar tidak berarti kalau dia belajar tentang hari baik dan hari buruk bahwa dia condong ke hal-hal yang kuno, bukan begitu. Ini kan suatu bentuk perencanaan, kehati-hatian yang tinggi ya. Bisa memperhitungkan bahwa bulan sekian musim hujan, bulan sekian minggu kesekian ada badai. Itu berdasarkan pengetahuan tradisionalnya, dan dia bisa melakukan, menurunkan, mentransmisikannya kepada generasi ya. Kalau kita bicara soal generasi, kita ini sekarang sudah generasi berapa ya? Agak sulit kita hitung beberapa ribu tahun yang lalu ya. Tetapi ini masih hidup terus menerus. Dan dalam teori kebudayaan, fungsionalisme ya, tentu hal ini sesuatu itu
bertahan hidup terus kalau ada fungsinya bagi masyarakat ya, berfungsi bagi masyarakat, ada nilai tambah, ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya itu pasti ditinggalkan, itu juga secara alamiah kan begitu ya. Jadi memang dalam proses memelihara budaya ini orang-orang juga biasanya orang-orang tua dulu menyaring-nyaring kira-kira mana budaya yang sudah bisa ditinggalkan, mana yang masih baik untuk tetap dipertahankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama ya Pak. Iya. Iya betul. Begini Pak Ruslan, saya membandingkan agak keluar sedikit. Saya membaca sebuah artikel ini yang baru-baru terbit itu tentang etos kerja orang Cina dengan orang Bugis Makassar dalam bisnis ya. Jadi kita bisa melihat di situ memang ada semacam sedikit penurunannya dari segi komitmen ya, perbedaan komitmen antara orang Bugis Makassar dengan orang Cina ya, Chinese ya. Kalau kita lihat dari segi komitmennya dalam berbisnis memang kelihatan ada menurun. Tetapi tidak berarti bahwa itu tidak bisa bertambah, kan begitu ya. Ini juga bergantung pada kualitas. Jadi bagaimana ini pebisnis Bugis Makassar bisa menurunkan nilai-nilai itu kepada pebisnis yang baru. Ya, orang Cina memegang kuat komitmen. Dia tidak memandang rugi dulu, ya. Tapi dia hitungannya kan sedikit kali banyak, kan begitu ya. Dalam bisnis hitungannya dia sedikit kali banyak. Ini bahasa saya ini Pak Ruslan ya. Kalau kita ya katakanlah Bugis Makassar kadang-kadang berpikir banyak kali sedikit, jadi kadang-kadang ya kurang ramai, kurang ini ya, kurang laris karena itu tadi itu. Langsung mau dapat banyak meskipun satu kali. Kalau orang Cina ya ini berdasarkan jurnal ini, dia memang memperhitungkan begitu. Meskipun tidak banyak untungnya, kalau dia sudah mengatakan, oh ya harga sekiannya tidak akan naik dalam seminggu ini harga, katakanlah bentuk kontrak begitu, dia tidak akan naikkan karena sudah berkomitmen dengan janji ya, dengan partner bisnisnya. Meskipun untungnya kecil, tetapi dia tidak mendapat untung banyak di situ, tapi kemungkinan besar bulan depan 3 kali lipat yang dia bisa peroleh. Baik. Jadi menjaga betul komitmen ya, itu salah satu, masih banyak yang lain. Pak Delan, kalau menurut sepengetahuan Bapak ini, kalau dalam menentukan sebuah hari ini, apakah sama semua ini dalam setiap kegiatan masyarakat Bugis itu tadi perhitungannya sama kan? Misalnya tadi mau acara pernikahan, terus menrek bola baru, atau memulai misalnya dagang begitu, biasa kan orang minta jolo asok melo mulai balu-balu, ataukah misalnya membeli sesuatu itu biasanya adakah hari-hari tertentu yang tidak bisa digunakan untuk transaksi? Kira-kira apakah berbeda juga secara memandangnya ya? Berbeda. Misalnya mau menikahkan tentu berbeda kalau mau menanam, misalnya memulai menanam. Misalnya kalau mau pernikahan, waktu uju itu dihindari. Uju misalnya contohnya begini Pak Ruslan, katakanlah kita berhitung dari hari Ahad ya. Hari Ahad. Jadi hari Ahad itu nak kuahai misalnya tete anen tapi tete di Tenggana Asera, istilahnya itu malise. Bisa di situ. Bisa dimulai, bisa dimulai di situ, sudah berniat memulai kegiatan di situ ya. Tapi rangkaiannya nanti selesai sampai sore itu sudah tidak dihitung gitu ya. Jadi pada saat memulai, di situ pada saat memulai. Misalnya juga hari Minggu pukul 11 sampai 13.30, karena itu uju jangan memulai pernikahan pada hari itu, hari Minggu. Sete 10 sedi tetapi sete Tenggana 2 kan begitu. Dimulai dari start, di situ dari startnya. Sama juga kalau istilah lobang kosong ya. Jadi setiap hari itu berbeda-beda.
hari Senin misalnya boleh dagang. Iya, Kalau perhitungan jangan hari Senin jam 6 sampai jam 8.30 karena itu boleh bola namanya. Untung-untung kalau boleh bola itu pulang pokok ya bahasa Indonesia. Iya. Jadi mulailah pada waktu yang malise misalnya kalau mau berdagang. Aso agaro Pak Dailan ko aso malisa menurut misalnya Rabu. Rabu. Petene ada api setengah serah. Nah, itu malise ya. Iya. Sama juga hari Minggu, jadi begitu. Ya, jadi nanti kalau sudah mulai berdagang, jangan kelewat dari jam 9 baru buka, Pak. Napito mana? Jangan. Maka dari toriolo napito mana nih manu dale? Napito manu dale. Iya. Ya itulah. Jadi sebenarnya itu kan bermula dari situ pengalamannya di situ dan ini kan rasional. Kalau kita mau rasionalisasi. Mau berdagang jam 9 baru pukul 9 baru bergerak jualan orang lain sudah lah kan begitu ya, itu rasionalisasinya sebenarnya tentu berdasarkan pengalaman sekian lama itu berlangsung terus. Insyaallah luar biasa ya. Bahkan ada toko karismatik ya di Bone ya, itu ada satu desa namanya di Bente Telue ya, Bone itu lebih terkenal dengan Tak Bae. Ya, saya berdiskusi dengan tokoh karismatiknya, Pak almarhum Haji Alimuddin Fage. Lalu dengan nada bercanda begini, jangankan kita ikuti itu tua, maka dan dari kematangnya kemoto lebih tok manu dale. Jangankan itu saja tai anjing di jalanan sudah dilibas semua oleh ban truk, ban mobil baru kebangun. Jadi jangankan ini dalek yang halal. Jadi dia ibaratkan begitu. Tapi terlambat banget ya. Rezekimu akan menjadi berkurang menurut pemahaman si tokoh ini ya. Karena apa? Memang memulai pekerjaan selalu apa bahasanya ajana beta kostoi moto kan begitu ya bahasa sehari-harinya. Betul. Ajana beta kostoi moto itu kan sangat filosofis itu ya. Iya. Banyaklah Pak. Suaranya luar biasa kalau kita mau berdiskusi tentang ini. Tentu ada juga yang tidak bisa kita ikuti terus-menerus. Seperti tadi kalau kita ada seseorang dia bugis tulen lalu mau mengadakan hajatan tapi berkaitan dengan pekerjaannya yang sangat, dia harus memilih waktu yang paling kecil risikonya. Paling kecil risikonya. Setidak-tidaknya itu menghindari bulan tacipi kan begitu. Iya begitulah Pak anunya kehidupan masyarakat. Ini kalau kita buka meskipun dia sudah pendidikan doktor di luar negeri ya, tapi begitu balik kita masih tetap mencoba melihat itu ya. Jadi ini sudah menjadi pola hidup ya bagi si Bugis di Makassar ya, meskipun ada memang sedikit yang bergeser tapi pola-pola intinya tidak bisa hilang. Betul Pak Ruslan. Agak sulit. Saya bahkan mengatakan begini, selama dia membugis dan Makassar sangat sulit dihilangkan makanya biasa pola dan tradisi seperti itu ya. Karena adanya masih tetap berkaca pada kalender itu, makanya biasa kita juga waduh kok bulan ini banyak sekali pas Solo ini. Masa mama nangi boting masa mama. Iya kadang-kadang itu berbeda hari saja. Bulannya hampir 1 bulan itu penuh ya. Karena ada memang bulan-bulan tertentu tanya sudah haji itu kan sudah dianggap waktunya lah di situ datang dari Baik Pak Dailan, mungkin sebelum kita tutup karena waktu ini tinggal 5 menit, ada mungkin yang ingin disampaikan ke sahabat budaya, khususnya ini perspektif masyarakat Bugis mengenai hari-hari baik dan buruk ini supaya tetap tidak ditinggalkan oleh masyarakat generasi sekarang ini Pak, silakan.
Baik, sahabat budaya dimanapun berada, pendengar program 4 RRI, ya tentu kita berharap ya masyarakat Bugis Makassar ini, ya tentu pesan saya tentu belajarlah setinggi-tingginya ya, belajarlah menambah kemanapun, bahkan dalam agama disebutkan begini, utlubul ilma walau bisin, kan begitu ya. Iya, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina ya. Iya. Lalu orang bertanya, kok hadis ini menyebut Cina, dan Cina itu kan ada kita di bisa sebut bahwa itu kan bukan negara Islam. Oh iya. Tetapi mengapa itu muncul? Karena ternyata orang Cina itu ada bangsa penghitung, kan begitu. Hitung-hitungannya tuh sangat gitu ya. Iya. Ya. Berbeda orang Arab, bangsa penghafal, kan begitu ya. Iya. Nah, jadi itulah salah satu hikmah menuntut ilmu kemana saja. Iya. Kita bisa kemana saja, kepala kita bisa belajar kemana saja, tapi hati kita tetap Bugis Makassar, kan begitu. Betul. Iya. Ilmu boleh kemana saja, tapi tentu hati kita tetap Bugis berpegang teguh, tertiti bersemayam kebugisan dan kemakassarannya begitu. Iya, jadi Karim. Lalu apa hal lain tentang apa yang kita sebut dengan pengetahuan tradisional ya. Bahkan dalam undang-undang kemajuan kebudayaan itu menjadi salah satu bahagian ya. Iya. Itu disebut pengetahuan tradisional ya. Iya. Dalam undang-undang kemajuan kebudayaan. Berarti ini sesuatu hal yang penting, memberi energi positif bagi kekuatan bangsa ya. Karena kalau kita berbicara tentang suku, sebenarnya itu kan adasir dari sebuah bangsa ya. Iya. Kalau ini suku-suku ini kuat ya, paham betul siapa dia, siapa dirinya, siapa si Bugis, siapa si Makassar, apa nilai positifnya. Tentu dia bisa, tentu disinilah berlaku apa yang disebut itu siri napace, kan begitu. Orang Bugis menyebut siri napeste, kan begitu. Malu kalau tidak sukses, malu kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, mencuri, apalagi itu mengambil barang yang bukan haknya. Sebenarnya disitulah letaknya bagaimana si Bugis dan si Makassar. Berdasarkan pengetahuan nasional, ini tetap harus terjaga, dijaga, dikembangkan karena nilai positifnya lebih banyak. Ya, jauh-jauh sebelum siapa ini Montesquieu itu merumuskan 3 bentuk pemerintah, 3 unsur dalam pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Orang-orang Bugis Makassar sudah memiliki itu, ada Batik Salapang, ada itu di Bone, dan bagaimana perangkat-perangkat adat pelaksana pemerintahan itu sudah diatur sedemikian rapi dan baik ya. Jadi ajaran pengetahuan tradisional bukan sesuatu yang ketinggalan zaman ya. Berpegang teguh pada adat tongeng. Dan tidak ada, ini bisnis modern pun menganjurkan adat tongeng. Peganglah jangan kata-katamu, jujurlah dalam berbisnis. Taruh ada, taruh gau. Taruh ada, taruh gau. Jangan kau janji orang lalu kau istilahnya janji tede beca gitu. Mak janji tende lese beca. Dalam dunia bisnis ini tidak akan lagi ini orang-orang yang bersifat seperti ini cepat atau lambat pasti bangkrut ya, karena kehilangan kepercayaan. Betul. Ini kan nilai, ini sebuah nilai kalau kita sebut nilai tradisional, tapi terimplikasi dalam bentuk juga hitungan waktu baik dan hari buruk, kapan dia memulai usahanya, kapan dia mau melakukan pernikahan, kapan dia mau mulai menanam benih, kapan dia mau panen dan sebagainya. Bahkan ya lebih spesifik, kalau bisa membaca tulisan Dr. Muklis Hadrawi tentang Astikala Binega, itu kan luar biasa Pak. KB sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu sebelum BKKBN mencetuskan ada istilah KB. Sudah ada, sudah sangat banyak. Hanya tidak terekspos lebih banyak keluar seperti informasi-informasi yang
berseliweran di media sosial ya. Inilah mungkin tantangan bagi kita jadi sahabat budaya tentu kita Baik sadar Pak. ya. Baik Pak Dailan, terima kasih karena waktunya sudah jam 12 ini, kita tuntaskan dulu perbincangan kita di hari ini. Terima kasih Pak Dailan. Ya, atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di acara Bincang Budaya Pro 4 RRI Makassar untuk hari ini. Sampai jumpa di Bincang Budaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.